sejarawan beliau, data-data yang dimilikinya cukup kaya. Baru kemudian muallifu hadal kitab, Kiai Zulfa Mustafa. Ditutup kata Kiai Zulfa dengan doa dari Kiai Ahmad Sa'id Asrawi. Monggo silakan Habib Ahmad, falyatafadhal masyaallah. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi al-fadl. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para ulama, dan secara khusus penulis dari kitab yang sangat bermanfaat ini, yaitu kitab Tuhfatul Qasi Badani fi Tarjamat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu guru kita Da'ilullah Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa senantiasa memberikan manfaat untuk umat sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, ketika kita mengenal sosok manusia hebat yang jasanya dirasakan bukan hanya di tanah suci Mekah, tempat keberadaan beliau, tetapi jasa besar beliau dirasakan hingga di tanah kelahiran beliau di Indonesia, bahkan sampai ke berbagai penjuru dunia Islam, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita saat ini berkumpul mengenang beliau, mengambil manfaat dari beliau, mengkaji dan mempelajari sosok beliau. Mudah-mudahan akan membawa manfaat besar untuk kita sekalian dan untuk umat sekalian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Indonesia ini adalah negeri yang kaya. Kaya dalam segala hal. Kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negeri. Kekayaan alam, minyak bumi, mineral, besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Kekayaan laut yang tidak pernah habis. Bahkan budaya yang amat sangat kaya, puluhan ribu suku, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya, agama, kepercayaan. Dan yang paling istimewa dari semua itu adalah satu hal yang tidak dimiliki oleh negeri manapun, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itulah yang istimewa dari kita sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekayaan Indonesia yang sangat besar adalah ilmu pengetahuan. Dari sejak berabad-abad, Indonesia telah unggul di dalam khazanah keilmuan Islam. Terkadang ilmu pengetahuan boleh jadi membuat pemiliknya menjadi lupa daratan. Tetapi yang istimewa dari Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang tertanam dalam jiwa yang santun, kelembutan, kasih sayang yang begitu dominan, kerendahan hati, perhatian, kepedulian, sehingga sejarah mencatat bahwasanya benih Islam yang dibawa oleh para pendakwah pertama mendapati tanah-tanah yang subur, sehingga tatkala benih ditebar, ia tumbuh dengan subur, indah, serta berbuah dengan buah yang manis.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah bukti daripada sosok ulama Nusantara yang mengenal tawadhu, mengenal kerendahan hati. Sebab beliau menyadari dirinya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari sosok ulama-ulama Indonesia ini, terkhusus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, sehebat apapun ilmu beliau, setenar apapun pengaruh beliau, karya tulis yang tersebar di berbagai penjuru dunia, tetapi jiwa atau identitas keindonesiaannya itu tidak pernah sirna dari dirinya. Al-Jawi Al-Bantani. Itu yang menarik. Gelar Al-Bantani itu merupakan bukti bahwasanya beliau seorang Indonesia, seorang yang apa namanya, yang betul-betul bangga dengan identitas tersebut. Dan ternyata bukan hanya beliau saja. Memang beginilah sifat para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Mereka dari sejak dahulu kala terdidik semacam ini. Dari orang-orang tua kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita mendidik kita semacam ini, cinta dengan tanah air. Berapa banyak ulama di sana, di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, dari Indonesia, yang mana nama mereka begitu harum, tetapi identitas keindonesiaan mereka tidak pernah sirna dari diri mereka. Contoh Syekh Mahfud At-Tirmizi, gelar beliau dengan Tirmizi itu adalah identitas yang tidak sirna pada dirinya. Bahkan minal mutaakhirin Syekh Yasin Al-Fadani, beliau bisa saja menyebut dirinya sebagai al-mahfuz, tapi tidak. Kebanggaan ketika beliau berdisbah kepada Nusantara dan kepada Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jaddan, itu di masa beliau, mungkin orang-orang tua yang masih ada di sini mengenal. Di masa beliau itu dikenal dengan 3 serangkai: Habib Salim bin Jaddan, Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. 3 serangkai. Siapa yang nggak kenal mereka ini? Ilmu yang luas, pengaruh yang luar biasa. Dari berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mencari mereka ini, mengambil keberkahan. Tetapi identitas Indonesia tidak hilang dari beliau. Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitan, itu nisbah kepada Bungur dan Kuitan sudah merupakan bukti keindonesiaan mereka. Yang menarik dari kakek kami adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jaddan. Beliau menulis sekitar lebih dari 150 karya tulis. Alhamdulillah, sebagian besar manuskrip tersebut masih tersimpan bersama kami, anak keturunannya terjaga, alhamdulillah. Dan dalam karya tulis kakek kami itu banyak menyebutkan tentang sanad-sanad periwayatan khususnya dari ulama-ulama Nusantara. Sebab memang kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jaddan ini, beliau berguru kepada banyak ulama di berbagai penjuru dunia, sehingga beliau sendiri menyatakan lebih dari 400 guru yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Tetapi itu beliau katakan lebih dari 400 guru, namun sebagian besarnya adalah para kiai-kiai, para ulama yang ada di Indonesia. Dan beliau bangga dengan itu. Salah satu guru beliau
adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya adalah Syekh Arsyad At-Tawi, dan di antaranya adalah Kiai Khalil Bangkalan. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinna itu beliau berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan selama beberapa lama, dan betul-betul mengambil ilmu yang sangat banyak. Di antaranya beliau membaca Al-Awail Al-Subuliyah pada Syekh Khalil Bangkalan, mengambil sanad periwayatan yang bersambung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan banyak lagi para ulama-ulama. Artinya yang ingin saya sampaikan, kakek kami ini sebagian guru beliau adalah ulama-ulama Nusantara. Dan yang menarik adalah beliau ini mencatat nama-nama para gurunya dan biografi detail daripada guru-gurunya, yang alhamdulillah sebagian besar hingga saat ini masih tersimpan dengan baik di perpustakaan kami. Di antaranya itu tentang Kiai Khalil Bangkalan, begitu lengkap, begitu detail apa yang beliau tulis tentang Kiai Khalil Bangkalan. Di antaranya tentang Syekh Arsyad At-Tawi, sebab merupakan guru yang betul-betul berpengaruh bagi kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinna. Kemudian juga yang menarik dari beliau itu, setiap karya tulis yang beliau tulis, lebih dari 150 karya tulis, di halaman pertamanya itu beliau selalu mencantumkan judul kitab dan nama dirinya dengan gelar keilmuannya. Beliau tulis Al-Muhaddits Al-Allama Ar-Rawiyah dan seterusnya, gelar keilmuannya. Tetapi di akhirnya itu, setelah beliau menyebutkan gelar keilmuannya dan nama beliau Salim bin Ahmad bin Jinna, selalu beliau cantumkan identitas yang sesungguhnya. Apa itu? Al-Indonesia Al-Jawi. Itu yang saya dapati dari karya-karya tulis beliau. Beliau bangga dengan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini adalah kekayaan kita yang harus kita lestarikan. Saya selalu katakan, ulama-ulama kita ini di Nusantara begitu banyak dan gak kalah dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Sungguh gak kalah dengan ulama-ulama yang di Timur Tengah. Boleh jadi mereka, ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, mereka mendapatkan nama terkenal karena mereka hidup di sana. Sedangkan kita di negeri yang jauh ini dengan bahasa Indonesia kita, sehingga mungkin kurang dikenal di dunia Arab. Tetapi ulama-ulama kita, mereka tidak kalah keilmuan dengan orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, salah satu guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah di sini disebut Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Di Yaman itu ada dikenal pemimpin ulama hadis di masanya, sehingga setiap periwayatan, jalur sanad periwayatan ulama-ulama Yaman bermuara kepadanya, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdan. Semua periwayatan di Yaman merujuk kepada beliau. Beliau adalah pemimpin ahli hadis di masanya. Di antara karya tulis yang beliau tulis adalah kitab An-Nafsul Yamani. Dan yang menarik, di dalam kitab itu beliau cantumkan nama-nama guru-gurunya. Dan salah satu gurunya adalah beliau tulis di situ Syekh Abdul Samad Al-Jawi. Jadi ini merupakan kebanggaan untuk kita. Ya, mungkin masa itu mereka nggak kenal dengan sebutan Palembang, tapi karena memang wilayah ini disebut di masa itu Jawa, sehingga disebut Syekh Abdul Samad Al-Jawi. Bahkan bukan hanya itu, Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siapa yang nggak kenal dengan sosok ini, Al-Mujaddid. Beliau itu memiliki hubungan erat bahkan dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, hingga di dalam kitab An-Nafais Al-Uluwiyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu beliau tulis nama Syekh Syekh Yusuf Al-Makassari dengan sebutan wa min ashabina Syekh Yusuf Al-Jawi.
saat itu berjumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di pelabuhan Hudaybiyah. Saat itu ketika mereka ingin melakukan ibadah haji, Syekh Yusuf kalau saya tidak salah saat itu ketika dibuang oleh Belanda ke Afrika melewati Yaman, dan saat itu berjumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Artinya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang semacam ini yang kita miliki harus kita lestarikan, harus kita jaga. Dengan acara semacam ini insyaallah seperti momennya kebangkitan Turas Nusantara yang sangat luar biasa ini, sebab memang hubungan ulama-ulama Nusantara dengan ulama-ulama di Timur Tengah dari sejak dahulu. Antara Imam Ibrahim Al-Qurani, Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, penulis kitab Al-Amam Al-Igadil Imam, yang merupakan kitab yang menjadi rujukan sanad periwayatan ulama-ulama yang ada di Mekah dan di Madinah. Itu beliau memiliki hubungan erat dengan ulama-ulama Nusantara. Di antaranya Syekh Abdul Rauf As-Singkiri dan lain sebagainya. Bahkan barusan ketika saya masuk juga kemari ada ditemukan satu bukti sejarah bahwa Syekh Al-Imam Syarif Hidayatullah, beliau merupakan satu perguruan dengan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah ini ada nanti mungkin beliau akan menyampaikannya. Ini artinya kekayaan yang sangat luar biasa yang saya rasa harus kita perkenalkan kepada dunia Islam dan kepada dunia Arab di luar sana. Dan ini merupakan tanggung jawab besar bagi kita semua. Dan kekayaan kita begitu besar, begitu banyak yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, dan perlu kita sebarkan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan di waktu 15 menit ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.